Baik, kita mulai anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya. Kalian sudah yang di lab, ini kalian PTM, yang di rumah berarti daring ya, tetap memperhatikan. Ini saya sudah share screen, nanti tinggal diperhatikan terlebih dahulu baru dipraktekkan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Doa cukup? Gimana kabarnya hari ini anak-anak, sehat ya semua yang ada di sini? Hujan-hujan terus ya. Kemudian yang di rumah bagaimana kabar kalian? Mbak Amera, kemudian ada lagi, siapa lagi nih? Hanya Mbak Amera ya? Iya, Pak. Oh ya, semangat Mbak ya, walaupun sendirian. Oh, ada Mbak Keisha ini. Mbak Keisha gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Nah, itu disapa temannya, terdengar apa tidak? Hai, guys. Gitu ya. Khusus pelajaran informatika kita agak berbeda dengan pelajaran yang lain. Ya, seperti inilah ya. Ya, kita mencoba untuk melayani semaksimal mungkin sebisa saya, gitu ya. Harapan Pak Deni, kalian kalau PTM selalu sarapan terlebih dahulu anak-anak ya. Kemudian ini kelas 8D, saya absen terlebih dahulu. Ini kelompok A ya, OB. Yang ada di rumah Mbak Keisha. Ya. Mbak Keisha, saya panggil. Iya, Pak. Ya, saya absen ya ini ya. Mbak Keisha absen 15. 8G. Kemudian ada lagi Mbak Amera. Mana suaranya ini, Mbak Amera? Kecil, Pak. Ya. Kemudian yang ada di sini mulai Rizky. Mana Mas Rizky? Ada enggak? Bimantoro? Enggak ada? Kemudian Melvara? Ya. Iqbal? Ya, tunjuk jari ya sama ngomong hadir ya. Dan Bediuka. Mana? Tidak ada. Dan Chandra? Chandra enggak ada. Kemudian Nur Rizky. Ya. Nirmala? Ya, kemudian Reza? Reza kamu. Ya, Rino. Ya, Rismandia. Ya, Salma. Shiva. Kemudian Wilson. Ya. Dan Yanes. Kemudian Yusuf. Ya. Elizabeth ini baru bergabung. Selamat datang Mbak Elizabeth. Mic-nya coba dinyalakan. Ini Elizabeth siapa ya namanya ya? Elizabeth Agatha. Sepatunya dilepas Mas. Mas. Sudah. Namanya? Andre ya. Ya. Baik, kita langsung pelajaran anak ya. Yang ada di rumah sudah melihat share screen-nya Pak Deni? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Baik, untuk materi kali ini kita akan belajar menggunakan kondisi percabangan. Ya. Peta konsepnya kita perhatikan dulu anak-anak yang ada di sini maupun di rumah. Ya, kita sudah masuk pelajaran. Nah, nanti algoritma programnya yang ini sudah pernah kita pelajari, kita masih di percabangan anak-anaknya. Masih di percabangan, kalau pertemuan minggu sebelum kalian penilaian harian itu satu kondisi. Untuk kali ini kalian akan 2 kondisi dan 3 kondisi. Ya, satu kondisi kemarin kita ada kegiatan tentang ya kalau mendaki gunung itu kalau kondisinya cerah. Kalau tidak cerah maka tidak bisa mendaki gunung. Ya, kemarin seperti itu. Masih ingat atau tidak? Atau mungkin malah tidak belajar. Nah, itu hati-hati kalian ini Almira ya ini ya. Ini saya mohon
setiap kali pertemuan itu Pak Denny memberikan rekaman, ya kemudian memberikan bahan ajar, ada forum diskusi, itu diikuti. Tidak untuk saya, ya ini motivasi di awal. Ya saya seperti ini, ada yang di rumah, ada yang di lab, kita belajar bareng kan nyatanya bisa toh. Ya kita coba memberi pelayanan seperti ini. Kalian harus memanfaatkan hal ini. Nanti kalau kalian sudah ganti guru, menemukan guru yang lain yang tidak seperti Pak Denny pelayanannya malah lebih buruk, nah kalian nanti akan menyesal. Makanya yang ada di hadapan kalian kalau gurunya modelnya semangat, kemudian pelayanannya kok lebih daripada yang lain, nah itu nanti dimanfaatkan semaksimal mungkin. Gitu ya. Tuh. Kita mengingat terlebih dahulu, ya ini tentunya masih ingat ya tentang hal seperti ini, dan nanti kalian mulai mempelajari ya, karena nanti setelah ini kita akan PAS ya, soalnya sudah jadi, ya sudah disusun, sudah jadi. Ini operator perbandingannya kemarin Pak Denny mengajarinya bagaimana, semuanya masih ada rekamannya di LMS. Jadi begitu kalian merasa kok nggak ngerti bagian yang mana, di rekaman di YouTube saya itu diputar ulang, tujuannya supaya kalian ngerti. Ya, jadi Pak Denny itu capek banget. Pertama persiapan, kedua ngajar. Ngajar saya rekam, ini kan saya rekam. Nanti saya produksi, saya olah, kemudian saya edit, saya unggah di YouTube. Ya kurang bagaimananya lagi coba saya. Iya, makanya itu. Nah, saya mencoba untuk seperti itu. Gitu ya. Jadi saya mohon dimanfaatkan. Ini kita mengulang terlebih dahulu. Kalau kalian merasa tidak pernah melihat gambar ini, berarti kamu nggak pernah belajar. Ya kemarin saya Vicon membahas ini. Masih ingat nggak? Ini N itu yang gimana, OR yang bagaimana, kan gitu tak? Nah ini nanti diulang lagi ya. Ini not seperti apa, hasilnya true atau false itu bisa bagaimana ya. Nanti dipelajari ulang. Kita sudah sedikit-sedikit tapi berjalan terus anak-anak. Ya kemudian yang terakhir ya ini hari cerah ini ya. Ini contohnya ketika hari cerah. Ya, kemudian cara penyerapannya di Sekret pun juga sudah Pak Denny ajarkan. Ya, nih. Ini Mas diperhatikan Mas ya, kamu sudah masuk sini memperhatikan layar saya dulu. Kamu belum saya minta untuk membuka layar kalian. Ya, saya baru menjelaskan. Ini pertemuan sebelumnya, sebelum kalian PH itu ini. Ya. Kemudian untuk pertemuan kali ini ya, kita akan belajar menggunakan dua percabangan. Dua percabangan yaitu adalah kondisi ketika program dapat memilih untuk menjalankan salah satu rangkaian proses tergantung pada hasil pengujian kondisi. Kalau melihat tulisan panjang seperti ini, kamu masih bingung mesti. Ya, itu maksudnya apa? Nah, itu. Nanti dengan adanya praktek, saya ajari, dengan adanya gambar, kamu melihat, itu nanti akan semakin jelas kondisi dua percabangan ini. Kalau di tempat yang lain, mereka sudah berlomba-lomba untuk membuat sesuatu. Ya, tapi dasarnya nggak ngerti. Saya bisa anak-anak, saya kasih skrip, sebuah game, misalkan zombie attack ya, dari awal sampai belakang, kamu saya suruh meniru, persis, itu bisa. Tapi, kok itu bisa seperti itu kan harus dijelaskan terlebih dahulu. Ngerti ya? Jadi kalau kalian nanti membandingkan pelajaran Pak Denny dengan guru yang lain, loh, di sana kok gini, di sini kok gini, kenapa? Ya saya jelaskan, kalau di tempat kita, itu belajarnya dari awal. Ya, dari pondasi awalnya. Kalau membangun rumah yang penting catnya atau pondasinya? Pondasinya saya berikan dulu supaya kalian paham. Setelah itu kalian berkembang, ya mencoba-coba sendiri. Karena waktunya memang nggak ada, Mbak. Terus terang seperti itu, gitu ya. Kemudian di program Sekretnya kita akan memanfaatkan blok if then. Jadi kalau ditanya kondisi dua percabangan, kalau di Sekret kita menggunakan blok kontrol apa? Yaitu if then, else, ada tambahannya ini. Else kalau dua ya. Kalau yang pertama ini hanya, nah ini. Nah, kalau di sini kan hanya if then, ya ini if, kemudian then. Then artinya apa? Jika cuaca tidak hujan, maka istilahnya bahasa Inggris sama pemrograman agak sedikit beda, ya. Tuh, kalau kita kembali ke sini, kita ada tambahan else, if then else. Jadi di dalamnya nanti ada else. Else-nya akan kita kerjakan, ya. Itu jika benar. Tapi kalau tidak benar, ya maka else-nya ini akan dikerjakan. Jadi kalau true itu if then-nya dikerjakan, tapi kalau salah yang dikerjakan adalah else-nya. Ya, ini misalnya sebaliknya. Jika pengujian false atau salah, maka yang dijalankan adalah yang dirangkaian else. Tidak usah takut dulu.
Yang penting kamu, oh iya, nak bener saya dikerjakan ning nggone blok if then, nek salah dikerjakan ning nggone else, gitu ya. Kalau kemarin kan enggak, ya. Kalau kemarin begitu benar yang dikerjakan if then, kalau salah langsung perintah berikutnya. Ya, kalau sekarang ada else-nya, ada tambahannya. Contohnya ya, ini ketika PPDB, ya PPDB ujian tertulis peserta didik memiliki nilai lebih dari 250 akan diterima, ya lebih dari 250. Kalau kurang dari 250 maka dinyatakan tidak diterima. Ya seperti itu ya. Jadi pada kasus ini kita menentukan seseorang itu akan diterima atau tidak diterima. Ya. Oh ini contohnya ini tadi, lah algoritmanya atau flowchart-nya ini ya start. Nah, kemudian ini hasil ujiannya berapa? Ditanya. Sebentar. Ini Rizky Bimantoro Fabian. Ya, yang baru datang langsung menyesuaikan ya. Nah, kemudian kita masukkan hasil ujiannya. Ya, ini simbol apa kemarin ini? Ya, menerima inputan. Ya, kalian memasukkan hasil ujian. Kemudian ini kamu ada pilihan. Ditanya, apakah nilai yang kamu masukkan ini nilai ini itu lebih besar atau lebih kecil ini? Lebih besar dari 250 ya. Jika ya ke kiri maka diterima. Tapi kalau tidak lebih besar dari 250 maka tidak diterima. Mudah kan? Hanya seperti itu. Itu namanya dua percabangan anak-anak. Jadi kalau kalian ditanya apakah kalian anak-anak kelas 8G, jawabannya ya atau tidak kan gitu. Kalau ya dibawa ke sini, kalau tidak bawa ke sini. Hanya gitu. Ya, kemudian stop berhenti, di sini juga stop berhenti. Ya, itu mudah. Kemudian nanti di dalam sekretnya kita akan buat, nah ini ya gambarnya seperti ini. Perhatikan terlebih dahulu. Nanti pakainya tidak if then aja, ya tapi pilih yang if then ada else-nya. Ya, kemudian bloknya kita membuat lagi di sini. Ya, ini kondisinya, jumlah nilainya, rumusnya ini dicek. Jadi yang warnanya hijau ini adalah suatu ujian. Kalau ujian ini dinyatakan benar, ya, yang kamu masukkan jumlah nilainya lebih dari 250, maka dinyatakan diterima. Tapi kalau ini salah, maka yang dikerjakan yang bawah tidak terima. Gitu ya. Ini sekalian saya jelaskan dulu ke semuanya. Ya, nanti prakteknya kalau waktunya tidak cukup, nanti dilanjutkan di rumah sendiri. Itu ya. Itu tentang kondisi percabangan 2. Bagaimana dengan yang 3? Nah, ini. Kalau yang 3 ini kondisinya ya kurang lebih samalah ya. Hanya di dalamnya ada sub lagi seperti bab. Ya, kalau kamu membuka buku ada bab 1, bab 2, bab 3. Kemudian di dalam bab ada subbab. Ya, di dalam subbab ada materi. Kan gitu kan. Masuk lagi dan sama. Ya, tidak usah takut ketika belajar. Kondisi 3 percabangan ini ya dipilih sesuai dengan kondisi yang berlaku ya. Penerapannya pada sekret masih menggunakan blok if then. Hanya saja ketika penempatan blok itu if then else itu ada di dalam if then else lagi. Ya, if then di dalamnya ada if then else, di dalamnya lagi ada if then else. Jadi semakin ke kanan itu nanti di dalamnya ada if then itu loh. Nah, strukturnya seperti tadi. Kalau kamu bingung membuka buku daftar isi, pertama ada judul buku cover toh, kamu buka ada daftar isi, kemudian di dalam daftar isi itu ada bab, di dalam bab ada subbab, di dalam subbab ada materi, di dalam materi ada isi, kan gitu toh, sama seperti itu ya. Ini nanti kamu baca ulang lagi. Contohnya ini tadi, dosen di sebuah perguruan tinggi memiliki nilai hurufnya ABCDE ditentukan berdasarkan nilai rata ujian mahasiswa. Kriterianya A untuk di atas 90, B rata lebih besar dari 80. Kemudian kalau yang berikutnya yaitu nilai berikutnya itu lebih kecil dari 90. Jadi B ini hati-hati ya, kalau A itu untuk nilai rata di atas 90, kalau B ini sudah saya warna-warni, rata lebih besar dari 80 dan lebih kecil dari atau sama dengan 90. Nilai C
nilai rata-rata lebih besar dari 70 dan lebih kecil atau sama dengan 80. Sedangkan D, untuk nilai rata-rata lebih besar dari atau sama dengan 60 dan atau lebih kecil atau sama dengan 70. Sedangkan E untuk nilai rata-rata yang lebih kecil dari 60. Wah, rumit banget Pak, itu banyak itu Pak. Iya, karena bentuknya tulisan. Tapi kalau dituliskan di dalam matematika, kan tahu-tahu kalau matematika ada di sebuah simbol, ya lebih besar, lebih kecil, gambarnya hanya seperti itu, ya. Nah, ini ada di dalam buku. Ya, jadi saya itu kalau kamu pengen belajar ulang, saya sediakan bahan ajar, rekaman, buku itu dibuka lagi. Saya tidak membuat materi di luar buku, nanti biar kamu tidak tambah bingung. Ya, gitu ya. Kemudian contohnya ini tadi, ya ini saya tuliskan ulang ya. Saya tuliskan ulang, ini ada di LMS, nanti bisa kamu baca ulang. Nah, ini agak susah anak-anak ya membuatnya, ini saya geser. Ini ya, start. Nilai rata yaitu pertanyaan pertama yaitu adalah apakah nilai ratanya lebih dari 90? Apabila ya, maka nilainya apa? Apabila tidak, ya itu berhenti. Kalau sudah A keluar stop. Kemudian kalau tidak, ya maka ada pertanyaan lagi di dalamnya. Kalau di bawah 90, ditanya lagi, apakah lebih dari 80? Ya, rentangnya berarti 80 sampai 90. Oh ya, yang pertama kan berarti rentangnya 100 sampai 90. Sekarang 90 sampai 80 kamu ditanya, apakah ratanya lebih dari 80? Jika ya, maka nilainya B. Berarti nilai B itu rentangnya 90 sampai 80 gitu ya. Kemudian kalau ini sudah selesai berarti stop. Terus berikutnya kalau tidak, ya kalau tidak nilainya tidak rentang antara 80 sampai 90, maka ditanya lagi, apakah rata-ratanya lebih dari 70? Kan kemungkinannya kan banyak nih nilai. Ya, ditanya. Ya, kemudian kalau ya berarti nanti nilainya C keluarnya. Ya, kemudian berhenti. Terus sama. Ya, ini yang terakhir diurusi nanti semakin lama akan tidak diurusi. Kalau diurusi sampai 0 ya nanti kepanjangan kan gitu toh. Dikasih batas saja, makanya ada nilai itu huruf A, B, C, D, E. Hanya itu. Kalau enggak nanti nilainya kan sampai Z kan lucu. Nah, gitu. Ditanya lagi apakah rata ini lebih dari atau sama dengan 70. Kalau ya, maka keluar D, kemudian stop. Terus yang terakhir jika tidak, maka nilainya E. Ya, di bawah 70 berarti nilainya apa? E. Gitu ya. Itu kalau dituliskan dalam matematika. Nah, ini kamu buat nanti. Logikanya seperti ini. Jadi seperti kamu ditanya. Ya, kalau kamu bingung ya, ini logika kalau di rumah pelajaran. Coba kalau kamu ditanya di rumah, Mbak, kamu anak keberapa? Nah, anak pertama, jumlah saudaranya berapa? Kan gitu toh, terus nelusur toh. 2. Terus adikmu cewek apa cowok? Nah, terus usianya berapa? Kan gitu. Sudah sekolah apa belum? Gitu toh. Nah, itu sama dengan seperti ini. Gitu ya. Jadi kita akan memahami hal seperti ini. Ya, ini namanya menggunakan 3 kondisi atau lebih. Ini sudah lebih dari 3. Gitu ya. Nanti gambarnya lebih rumit seperti ini anak-anak. Coba lihat ya. Di dalam if then ada if then else. Ya, pertama blok yang kita gunakan adalah if then. Ya, kemudian nih if then. Kalau gambarnya kurang besar, ya di buku ada ya if then, ya seperti ini. Kemudian if then ini, ya nanti ini pembuatannya agak sulit anak-anak. Jadi ini membutuhkan waktu agak logikanya lebih terasa berat. Ya, tapi tidak usah takut karena mudah. Sebetulnya if then, kemudian di bawahnya ada if then else. Di dalam if then else itu ada if then else. Di dalam if then else ada if then else lagi. Maksudnya gitu. Duh, kok bisa gitu Pak? Iya, ini dasarnya adalah algoritma pembuatan ini. Ya, coba kalau ini tidak kamu pelajari, tiba-tiba kamu mau membuat game, apakah ya bisa? Ya nggak bisa. Game itu kemungkinannya banyak. Misalkan, mouse kamu gerakkan ke arah atas, kemudian objeknya mengikuti mouse pointer kalian. Kemudian kamu klik, berarti nembak misalkan. Dan kalau yang ketembak itu kena, bisa keluar suara, bisa berganti
background, berganti kostum, kan gitu toh. Tuh, kemudian skornya tambah. Kalau tidak, maka skornya tidak tambah, kostumnya tidak ganti, tidak ada suara tembakan, dan sebagainya. Kan peluangnya kan banyak itu. Nah, kalau kalian tidak memahami hal seperti ini, kamu nggak akan bisa. Ya, informatika itu pelajarannya sebetulnya tidak susah. Susah ketika kamu dari saya ngomong tadi tidak memperhatikan. Susah ketika kamu setelah ini tidak mau mempelajari ulang. Itu mesti, semua pelajaran juga gitu sebetulnya. Gitu ya. Nah, itu. Ini nanti dicoba ini, di buku ada ya. Ini sudah kita langsung praktekkan yang pertama. Silakan yang ada di sini, kalau yang di rumah tidak bisa ya menggunakan HP. Silakan yang ada di sini kamu buka Microsoft Word kalian. Ya, Microsoft Word-nya silakan dibuka. Word-nya dibuka ya. Sekarang saya akan share screen ini. Ya, saya akan share screen seluruh jendela saya ya. Seluruh jendela saya akan saya share screen. Ya, yang di rumah ditunggu dulu. Saya akan membuka Microsoft Word. Ya, ini. Nah, ini ya. Kemudian ini akan saya copy terlebih dahulu anak-anak ya. Nih. Ya, tadi soalnya ini ya. Nih. Ketika kamu ditanya, ada suatu pertanyaan ya dalam PPDB, apakah kamu memiliki nilai lebih dari 250? Jika iya, maka kamu dinyatakan diterima. Kalau tidak, maka kamu tidak diterima. Ya, kita akan membuat algoritmanya dulu di ini. Di mana? Di Word ya, silakan. Ini kemarin juga sudah saya ya. Kemarin sudah saya ajari toh ini. Masih ingat tidak caranya membuat? Ini saya copy terlebih dahulu ya supaya nanti kita menirunya lebih mudah. Ya, seperti ini. Ini saya ganti. Dapatkan sini aja. Dah ya, yuk kita bareng-bareng. Microsoft Word-nya sudah dibuka? Yang di rumah, maaf ini kalau tidak menggunakan PC kamu tidak bisa seperti ini ya. Nah, kalau menggunakan PC bisa. Ini kita hanya mempraktekkan cara membuat flowchart-nya terlebih dahulu. Ya, pertama kita menggunakan insert, kemudian shape. Ya, shape, kemudian kita menggunakan flowchart yang bawah ini. Pakai yang alternate proses. Ya, yang bawah ini. Ya. Yang ini, alternate proses. Ya, ini diklik. Ya, kita keluarkan. Nah, ya kan keluar toh. Kemudian warnanya diganti abu-abu. Diklik dulu. Nggak boleh warna-warni. Nggak boleh warna-warni, kita seragamkan abu-abu. Ya, kita klik ini panah ke bawah. Nah, ini ya. Nih, pilih yang sini toh, blok ini. Mungkin kalau nggak kelihatan nanti biar fokus ya. Nih. Ini kamu klik ke bawah. Ini pertama diklik dulu. Ya, ini panah ke bawah, kemudian dipilih yang ini. Kemudian kita garisnya kita ganti hitam. Nih, ya shape outline. Ini panah ke bawahnya diklik. Dan kita kasih warna hitam. Ya. Kemudian kemarin saya ajari kita menggunakan ukuran yang ya ini supaya tebal ya. Kita samakan harus seragam ya. Kalau kalian 1,5 ya 1,5. Klik ini. Dah. Kemudian diklik kanan dikeluarkan huruf attack. Ya. Oh, ke attack. Apa? Start. Nah ini ditengahkan. Ini kemudian diblok, dibesarkan terus. Nah itu ya. Kalau kebesaran dikecilkan. Nah, modal kalian hanya ini anak-anak ya. Kemudian panah, insert, save. Apanya? Komputer ya? Oh iya, dinyalakan lagi.
sini ngomong terus, saya ingin ngerti, bisa membuat tidak biarkan. Ibu, nah. Ngomong baik, mau ya bisa sebagai ilmu cara ngomong baik. Nah, ya kalau sudah tulisan start, kita coba keluarkan shape, yaitu ini ya, line arrow. Ini dikeluarkan garisnya lurus. Udah, kalau keluar garis lurus, kemudian kita besarkan, ya, kita besarkan 3. Ya, kemudian warnanya hitam. Atau kalau kurang tebal, ditambahi lagi. Nah, seperti ini. Ya, kalau sudah, berikutnya kita buat hasil ujian. Kenapa mati lagi, Mbak? Ya, pindah aja enggak mau. Kamu hanya meniru ini. Untuk yang di rumah, kamu harus dua perangkat kalau pengen membuat. Kalau hanya melihat ya nggak bisa kerja, apalagi menggunakan handphone susah, ya. Sudah, Mbak? Langsung membuat yang lain. Langsung bawahnya dibuat sendiri. Ya, ada bangun ini apa? Bangun apa ini? Jajaran genjang, ada belah ketupat. Ya, ini dibuat. Ya, kamu membuat. Jadi nanti proyek kalian adalah membuat ini. Nah, ini dibuat. Nilai ujian. Nah, ini kita menggunakan insert, save, terus pakai yang belah ketupat, jajaran genjang ya. Dicari yang jajaran genjang yang ini. Nah, buat keluarkan seperti ini, pindah. Nanti warnanya gitu. Ya, kemudian nah ini warnanya hitam. Ya. Ini juga saya buat 3 ini anak-anak ya, biar tebal ya. 3. Nah, ini dan ini attack hasil ujian. Sambil melogika ya. Melogika itu belajar logika. Mulai ya, kemudian setelah mulai ada pertanyaan di sini nanti. Kamu harus memberikan masukan. Berapa nilai hasil ujiannya? Kan gitu logikanya. Dan kalau sudah kamu bisa menggunakan copy paste supaya tidak membuat terus. Ya, ini hasilnya ini diklik kanan copy, kemudian kita paste. Nah, nanti keluar ini di sini. Kita geser. Ini. Ya. Ya, kalau sudah berikutnya kita akan buat yang ini. Ya, yang ini. Ya, maksudnya saya kan kamu memang proyeknya membuat itu intinya kayak gitu ya. Terserah kamu mau sampai mana pelan-pelan boleh. Yang penting saya objeknya saya buat dulu karena yang di rumah ini melihat. Gitu ya. Mana yang mau ditanyakan, membuat apa yang tidak bisa warna? Ya, kalau kamu pengen merubah warna suatu benda, maka bendanya harus diklik dulu. Ya, diklik dulu. Kemudian ada save format. Ya, di dalam save format mana yang kesulitan coba? Diperhatikan saya dulu coba.
Kalau lihat dulu semuanya yang ada di sini, ya lihat dulu. Saya tak menjelaskan dulu. Iqbal masuk. Ya, saya tak menjelaskan dulu. Ketika kamu sudah mengeluarkan suatu objek, kepengen kamu kasih warna, garisnya kamu tebalkan, kamu kasih tulisan, itu langkah pertama diklik dulu. Ya, setelah kamu klik save format. Ya, save format. Lihat dulu, jangan kerja dulu toh. Dilihat dulu, saya itu dilihat dulu. Nanti kamu mudeng. Jadi ternyata kesalahan anak-anak ketika praktek itu apa? Saya menerangkan, kamu tidak memperhatikan, malah kamu kerja. Lah itu salah. Ya, objeknya diklik, kemudian untuk mengganti itu yang diklik yang ini, ya, yang ini loh. Ini diklik, dipilih yang abu-abu. Abu-abunya agak ada yang mana terserah kalian. Ini, kemudian pilih garisnya di shape outline. Ini, ya kita pilih yang 3. Ya, warnanya apa? Hitam. Pilih shape outline. Outline artinya garis. Dah, kalau memberi tulisan klik kanan. Klik ada kiri ada kanan toh, mouse. Yang klik kanan, kemudian attack. Keluar tulisan ketik. Dah, konsepnya hanya itu. Ya. Gitu ya. Dah, silakan kamu coba lanjutkan. Saya tak lihat dulu. Terus. Kalau kamu pengen bagus, ya pengen bagus gambarnya, garis bawahnya, dari sini. Ini, terus diarahkan ke sini, kanan, itu kanan, terus tengahnya, terus ditebalkan ya Pak, sudah teman. Tebalkannya ini, outline. Nah, baik. Yang 3. Gitu ya. Kalau kamu pengen bagus seperti punya Pak Denny, lama. Ya, pengen bagus itu lama. Ya. Mau tanya. Ya, yang mana? Buat garis miringnya gimana, Bang? Garis. Oh, kamu sudah sampai situ, ya. Nah, ini ada teman kalian sudah sampai pengujian pertanyaan di sini ya. Tuh, cara membuatnya gimana? Ini saya ajari dulu cara membuat yang ini dulu sebentar ya. Tunggu. Objeknya ini ya. Di bawah ini. Ya, kita buat ya, kemudian diganti warnanya, dikasih garisnya. Loh Pak Denny kok bisa cepet bingung? Gawel terus latihan terus. Saya bangun tidur terus bisa gini, nggak bisa ya. Dan klik kanan, attack. Ya, ini sebetulnya kalau pengen ya hasil ujian ya, hasil ujian. Saya akan pengen mengena ya di pikiran kalian. Nah ini pertanyaannya, apakah hasil ujiannya lebih dari 250? Nah ini gini. Nah, pengen membuat ya dan tidak ini tuh Mbak. Nah, mudah ya. Pertama kita buat yang ini dulu Mbak, tulisannya ini dulu. Ya, tulisan ya ini menggunakan insert, kemudian text box. Kamu perhatikan saya dulu. Ya, insert text box, kemudian draw text box. Ya, klik, kemudian klik sembarang tempat, ketik ya. Nah, di sini tidak boleh ada garisnya. Ini kan ada garisnya nih. Coba, kan ada garisnya toh. Ini diklik, ya garisnya ini diklik, kemudian ini dihilangkan. No outline. Ya, no outline. Nah, terus ini ditebalkan. Ya, ditebalkan, dibesarkan. Nah, kalau sudah besar, di copy. Klik kanan, copy, kemudian paste. Gini anak-anak konsepnya, kalau kalian sudah pernah membuat di suatu tempat, kamu silakan copy paste saja, nggak apa-apa daripada lama. Ya. Nah, ini seperti ini. Tidak, tinggal mengganti tidak. Gitu? Terus yang ini, kalian saya ajarkan. Ini saya copy dari sini. Ya, ini saya copy, kemudian saya klik kanan, paste. Nah, ini hasilnya di atas. Ini saya sebentar. Klik kanan. Nah, ini ya. Copy paste itu bacanya.
Ya, nih. Nah, ini diterima. Tinggal gantinya aja. Terima. Terus yang satunya lagi kita paste lagi. Ya, kita paste lagi untuk yang tidak diterima. Jadi ini isinya copy paste. Nah, ini tidak diterima. Ya. Nah, kamu kan tanya nih cara membuatnya gimana. Gini, lihat semuanya diam dulu. Ini insert, shape itu cari yang terputus-putus. Ini yang ini connector elbow arrow. Ini caranya mudah. Tinggal kamu klik awalnya. Awalnya kan di sini, akhirnya di sini toh. Klik di sini. Nah, sebentar saya ulangi lagi ya. Insert, shape, kemudian cari yang yang ujungnya tidak ada panahnya dengan ujungnya yang ada panahnya. Itu ya. Yang penting keluar dulu. Klik, tahan, dan letakkan di sini. Kan bentuknya maut ini. Gitu, orang membuat itu dikeluarkan dulu, kemudian baru diatur. Set. Kan ini tadi melengkung gini tuh tadi. Nah, ini ditahan. Klik tahan ya. Di sini keluar, klik tahan, geser. Ini butuh latihan. Gak bisa. Anak-anak kamu itu anak-anak serba cepat. Pengennya klik, 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 bentar. Jadi mouse-nya itu geraknya cepet-cepet kayak itu salah. Kamu itu ada di generasi cepat. Tapi jangan kecepatan. Ada tekniknya. Ya tekniknya kita pelajari. Saya ulangi lagi ya, ini agak sulit ini. Ya, insert, save, cari yang di mana ini ya. Ini klik. Nah, tahan, bawa ke sini, kemudian kuning-kuningnya ini digeser. Dah kemudian baru diatur ketebalannya. Coba, nah ini warnanya hitam. Ukurannya 3. Nah, yang satunya sama. Insert, save, pilih yang ini ya. Elbow arrow. Alahkan di sini, klik tahan, tahan, lepaskan, letakkan di tempat akhirnya di mana? Misalkan di sini dulu, ya, dan kita geser kuning-kuningnya ini. Set, ya, kita pilih hitam, kita tebalkan, dah. Nanti yang membuat ini sama kita. Butuh kesabaran, pelan-pelan. Itu punya saya kok nggak sebagus punya Pak Dini. Iya, kamu kan baru kali ini belajar toh, pelan-pelan nggak apa-apa. Saya itu nggak menyuruh langsung cantik bentuknya itu enggak. Yang penting bisa dulu, nanti dikembangkan. Gitu. Stop kita copy dari start. Yang diklik kanan itu garisnya anak-anak kalau kepengen copy, klik kanan, copy, dan kita letakkan di sini, klik kanan, paste. Nah, ini terus kita bawa turun ke bawah. Ganti stop. Ya, kita copy paste stop ya. Stop. Nah, kalau kamu mau menyalin garisnya dari yang atas juga bisa. Ya, menyalin dari yang ini toh. Nah, ini ya nanti dirubah-rubah nanti posisinya, ya. Nah, kalau ini kan melengkungnya ada tekukannya di sini. Ya, kalau silakan kamu mau buat yang mana, buat dari awal atau ngopi. Ya, kalau misalkan dari awal ya sama dicari garisnya yang ini. Ya, sama kayak gini, awalnya di sini, berhentinya di sini. Terus dilepas. Ya, ini nanti diginikan. Ya, ini kan melengkung ya. Garisnya ini melengkung. Nah, ini agak sulit lagi ini mah. Nah, ya kalau ini nggak bisa, maka kita gunakan yang ini. Coba yang lain coba ya. Save.
Nggak ada kelihatannya ya, cuma ini ya, cuma caranya yang agak perlu pelan-pelan. Ya, ini kita turunkan sedikit coba. Oh, ininya stop. Reconnect. Oh ya, anak, ini kalau kalian kesulitan, saya punya trik ya, trik. Jadi ini saya hapus, ya saya hapus. Saya akan menggunakan yang ini. Ya ini karena sulit, saya menggunakan ini. Yang tidak ada panahnya, berarti kan yang tidak ada panahnya. Ini saya buat di sini. Set, gini, tidak ada panahnya ya ini ya. Ya, seperti ini. Kemudian kita atur dulu warnanya. Ininya juga 3. Dah, kemudian kita copy dari sini. Ini klik kanan, copy, kita sama buatnya. Kita paste. Ya, di sini. Jadi ini ternyata itu 2, anak-anak. Nanti kita gabungkan. Kalian bisa kenalkan dengan grup. Nah, ini ya. Nah, ini saya itu ternyata objeknya ada 2, anak-anak. Coba perhatikan ya. Kalau kalian kesulitan di sini, ya, di sini, ini ternyata 2 objeknya, ini dan ini sendiri. Kemudian ini kita gabungkan jadi 1. Caranya diklik salah satu objek, kemudian shift, klik objek yang kedua, dan klik kanan kita grup. Kita grup. Nah, ini sudah jadi grupnya. Itu ya. Dah, untuk berikutnya mudah, tinggal di copy. Ya, ini sudah jadi. Ini diklik kanan copy dan klik kanan paste. Dah, tinggal nanti kita balik. Jadi objeknya 2 nih. Nah, kalau objeknya 1 ternyata kita agak susah ya. Ya, diklik garisnya, di delete. Ya, terus ini ya delete biasa. Ya, nah ini. Nah, ini ya. Ya, kalau kalian pengen cantik lagi, maka kita ungroup. Kita pisah. Kemudian kita buat supaya ini bagus. Kalian kan mungkin tanya, oh itu gambarnya kok nggak bagus gitu loh. Ya memang membuat bagus sulit. Ya, teman-teman yang ada di lab komputer ini juga merasakan kesulitan luar biasa. Ya. Ini saya akan, nah ini saya turunkan sedikit. Nah ini sudah selesai ya. Sudah saya grupkan lagi. Sudah selesai. Nah, gitu ya anak-anak ya yang di rumah yang memperhatikan ini karena saya record. Cara pembuatannya kalau pengen bagus seperti Pak Denny yang ini memang agak lama ya. Ternyata untuk yang garis bawah itu kombinasi dari 2 objek. Objek yang tumpul yang ini yang namanya elbow dengan panah ini. Jadi objeknya ada 2. Ya. Untuk yang ini perhatikan yang ada di sini ya. Ini ada 2 objek loh ya. Yang ini. Coba ini saya grup. Klik kanan ungroup. Ya, kemudian lihat ini objeknya ada 2. Oh, objeknya ada 2. Itu ya. Dijadikan 1 caranya. Diklik dulu objeknya, tekan tombol C pada keyboard. Jadi pada keyboard, kemudian objek kedua diklik. Ya, sehingga panahnya ini ada
lingkarannya ini, kemudian klik kanan garisnya grup. Jadi grup itu akan muncul, grup ini akan muncul ketika ada dua objek sudah kamu pilih. Memilihnya menggunakan bantuan keyboard tombol shift, ya. Ya, ini tidak akan muncul ketika hanya satu objek. Misalkan ya, coba ulang lagi ya. Ini satu objek. Nah, ini tidak akan muncul ini grupnya, tidak bisa diklik. Nah, supaya bisa diklik grupnya, itu objek pertama diklik, tekan tahan shift, kemudian klik objek kedua. Ya, kemudian klik kanan grup. Nah, nanti kalau sudah di grup itu kamu bawa sekalian kemana-mana bisa, kamu atur lagi ke sini bisa. Tuh, ya ini agak susah anak-anak ya. Ini waktunya tinggal 15 menit. Ada yang kesulitan, mungkin yang baru pertama kali menggunakan PC atau komputer mungkin juga akan mengalami kesulitan ya ini ya. Kita pelan-pelan belajarnya. Yang mana? Ada bantuan itu bayar. Biarkan aja. Diklik garisnya. Ini berapa apa? Enggak apa ini. Enggak apa-apa. Ketika diginikan dicetak nanti enggak. Ya, ya itu hilang itu. Enggak. Bisa. Textbox ya. Nah, terus bawa sendiri drop textbox. Bisa sendiri. Ya itu bisa. Bawa. Nah, kita letakkan di tempat kosong. Nah, uang hilangin duitnya nanti dulu. Ya, pilih set offline, no offline. Itu garis berapa? Itu ya. Apa? Jadi pasti perlu ya. Bisa. Itu tinggal kelewatan. Ini loh. Ya itu juga. Bro? Oh, bisa. Buang. Terus beroleh. Klik. Klik aja. Terus hilangkan ini makanya. Nah, itu proses. Panah biasa. Panah ya. Ya itu. Cuma makan itu. Titik. Terus warna. Anak-anak, pelajaran informatika itu harus punya modal. Modalnya kamu bisa PC, bisa apa? Bisa mengoperasikan komputer dan beberapa aplikasi. Ya kalau tidak, kalian akan merasa ketinggalan, gitu ya. Dan anak-anak yang di rumah, ini saya lanjutkan terlebih dahulu. Ini kalau sudah selesai, coba anak-anak yang di sini pun sama ya. Itu kita tutup, kita tinggal. Kita coba untuk mengaplikasikan di Scratch. Ya waktunya nggak ada nanti, nggak cukup. Minimize saja, kamu minimize, ya, kemudian kamu buka Scratch. Yo, Scratch-nya dibuka. Semuanya yang ada di sini, waktunya tinggal 12 menit. Ya, ini tadi kita implementasikan di Scratch, ya Scratch. Coba perhatikan di ini ya, di sini.
Kita akan menggunakan ini variabel apa blok dinyatakan. Blok dinyatakan itu di secret nggak ada. Kita akan membuat ya, kita akan buat ini di secret. Ya, langkah pertama kamu buka secret, kemudian kamu langsung menuju ke more block. Ya, more block. More block. Ini more block ya. Kemudian make a block. Nah, di sini ketik ya, dinyatakan. Nah, ini ya, dinyatakan. Kemudian option ya, diklik optionnya, kemudian input string ya, bentuknya teks ya, string, kita klik string. Nah, ini kita klik option, kemudian klik string ya, stringnya satu aja ngakliknya, kalau kelebihan stringnya satu, kalau kelebihan ini diklik tanda silang, misalkan saya kelebihan gini ya, diklik tanda silang. Dah, harusnya kayak gini. Ya, dah, kemudian kamu oke. Nah, dah, ini sudah jadi. Kita tepikan. Ya. Berikutnya kita akan membuat ini tadi. If then else. Ya, if then else. Ya, if then else itu ada di mana? Kontrol. Ya, kita cari di blok kontrol. If then else. Yang ini diklik tahan, geser letakkan sini. Ya, if then else. Ya, di bawahnya sini. Jangan ditempelkan. Ya, di sini. Kemudian kita menggunakan operator. Operatornya yaitu adalah nih, lebih besar. Ya, operatornya yang lebih besar. Diletakkan dulu di sini. Ya, di sini ditulis tadi apa? Coba perhatikan hasil ujian ya, hasil ujian. Kamu ketik aja di sini hasil ujian. Ini diklik hasil ujian. Kalau kurang besar saya zoom. Ya. Nah, ini diklik kemudian 250. Ya, ini kalau sudah kamu tulis seperti ini diklik tahan, kamu letakkan di sini. Nah. Ya. Tuh. Kemudian kita kalau ini benar maka apa tadi more blocknya. Nah, ini dinyatakan. Yuk kita kembali ke more block, dinyatakan di sini. Di sini pelan-pelan memasukkannya. Ini yang hijau ini nggak mau masuk. Ini lihat saya, klik tahan, arahkan ke sini. Ya, ini nanti ada warnanya putih ini loh. Lepas. Ya. Gitu ya. Kemudian dinyatakan tadi ke more block ya. Ini. Berarti kalau true yang dikerjakan adalah yang atas. Jika ini yang dinyatakan diterima. Dan kalau tidak maka dinyatakan apa tadi? Tidak diterima. Di sini ya. Tidak diterima. Tuh, udah selesai. Gimana ya? Mudah kan? Nah, ya. Ada yang di rumah, ada yang mau ditanyakan? Ya di rumah lo, masih di tempat kah? Masih, Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau melihat ya sementara kalau melihat ya nggak ada pertanyaan. Sedangkan teman kalian yang ada di lab komputer ini banyak yang tanya ini gimana itu gimana kan gitu ya. Udah ya? Nah, selesai tak bisa tuh? Udah. Yo. Nah, kalau sudah gini, yang Pak Denny ajarkan hari ini ya nanti diulang lagi di rumah. Kemudian kamu harus bisa membuat yang bagus, yang sesuai, sampai kamu mengerti itu maksudnya bagaimana. Kenapa di secret kok ada ini? Ini tuh apa toh? Kamu harus bisa membaca. Ya, ini adalah suatu ujian di mana ketika kamu ditanya nilai hasil ujiannya lebih dari 250 maka kamu diterima. Kalau tidak, maka tidak diterima. Gitu ya. Nanti untuk membuat game, membuat animasi di secret itu menggunakan logika kayak gini. Makanya kita belajar pondasinya.
Tuh. Terus saya lanjutkan yang tadi untuk yang bawah, untuk yang 3 percabangan ini silakan dicoba sendiri di rumah. Itu ya. Ini waktunya nggak cukup kalau seperti ini ya. Sampai membuat kayak gini toh, ini loh. Membuat yang ini toh. Ini. Wah, ini sangat luar biasa lamanya ini. Ini lama anak-anak membuat ini toh. Ya, membuat ini toh. Wah, kamu bisa 2 jam ini. 2 jam membuat ini. Kalau awal lo ya. Nanti kalau sudah terbiasa cepat. Ya, Pak Din cepat. Ingat, kalau kamu merasakan kesulitan ketika membuat garis, silakan kombinasi 2 objek. Ya, kombinasi 2 objek. Ya, kalau nggak bisa. Terus digabungkan di grup seperti itu. Gitu ya. Itu ada yang mau ditanyakan di sini yang kesulitan mana? Kalau yang tidak pernah menggunakan komputer sama sekali ya jelas berat, Mas. Ya, berarti kamu PR-nya harus belajar komputer. Ya, menggunakan Word, Excel ya di rumah. Nah, Pak, kalau saya nggak mau seperti itu gimana, Pak? Ya sudah, resiko diterima sendiri. Ya, itu. Kalau misalkan ini kan kebanyakan muslim nih. Ya, kamu misalkan mau mendaftar di SMA Islam setelah ini, otomatis nanti kamu di sana akan ditanya tentang kamu bisa membaca huruf apa? Hijaiyah apa enggak? Bisa membaca Iqra atau Al-Qur'an enggak? Kan gitu ada tesnya. Bisa surat-surat apa kan gitu toh? Nah, itu harus dipenuhi. Kalau kamu tidak dipenuhi, kamu nggak akan diterima. Biasanya gitu. Karena ketika kamu tidak diterima, karena nanti kalau misalkan diterima, harusnya tidak diterima karena tidak bisa, kemudian kamu diterima ya karena tidak bisa, tapi tetap diterima, nanti yang terjadi apa? Gurunya ya bingung ngajari saka nol, ya kan gitu toh. Nah, makanya kita pelajarannya bagi tugas, itu ya. Kita di rumah juga belajar sendiri, mengulang lagi. Ya, prinsip seorang guru itu tidak bisa membuat pintar. Yang bisa membuat pintar siapa? Kalian sendiri, usaha kalian sendiri, peran orang tua. Seperti itu ya anak-anak ya. Itu dari Pak Denny, orang lebihnya nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang datang, pertemuan terakhir ya. Saya sudah membuat banyak soal tentang membaca ini. Ya, saya buat flowchart. Kamu harus bisa membaca. Kamu saya tanya, apabila saya memiliki nilai 50, berarti saya diterima apa tidak? Kalau flowchartnya kayak gini, ya, dibaca dulu. Oh, pertama kok gini, kedua kok gini ya. Misalkan saya tidak mempunyai nilai sama sekali, bisa diterima apa tidak? Nah, melihat peraturan yang ada di sini, ibarat kata itu peraturan ya. Aturan mainnya sudah tuliskan di sini. Itu anak-anak ya. Itu dari Pak Denny. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Yang di rumah, ada pertanyaan nggak? Halo, yang ada di rumah? Nah, semoga masih di sini ya, ini nih anak-anak ya. Ya ini. Ya. Ya nggak bisa, nggak bisa. Ya ditunggu dulu ya sebentar ya. Kita anak-anak ya, pertemuan pada pagi hari ini saya cukupkan, nanti mohon untuk mengulang dan mencoba yang 3 kondisi atau lebih ya. Ini kita memang keadaannya seperti ini, saya lihat di kelas ini yang 2, Mas 2 itu perlu latihan lagi di rumah Mas ya. Nanti ilmu komputernya kamu harus ditambahkan, itu ya. Baik, kita akhiri dengan berdoa, semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, walaupun kalian belajarnya sedikit-sedikit Mas ya.
Ya, seperti ini memang pelajarannya karena kondisinya masih pandemi. Baik, berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing, dipersilahkan. Sudah selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Minta tolong ya komputernya dimatikan, disadonkan ya. Tuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Bolehlah ya. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nggak usah.